给我去死！刚烈，我喜欢。啊！速攻！Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia Ngacapruk, gimana? Kumaha kabarnya? Apa masih suka rebahan? Iya udah, kita lanjut. Di episode sebelumnya, setelah semua orang keluar dari kolam roh darah, Qin-Chen masih bertahan dan mulai menyerap energi dari batu permata yang ia temukan. Kemudian setelah 4 hari di dalam, akhirnya keluar juga dengan keadaan super sakti mandraguna. Sekarang Qin-Chen berada di tahapan bumi tingkat akhir dan terlihat Raja Lingwu menyambutnya. Lengkap sudah anggota tim, mereka segera bergegas kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Di dalam tenda, Qin-Chen berbincang-bincang dengan Wang Qiming. Ia bertanya, apakah Qin-Chen benar tersesat? Lalu ia memberitahunya, kalau mau menjadi kuat, bukanlah harus naik ranah atau kultivasi, melainkan bertahap. Contohnya, membangun rumah tentu harus kuat pondasinya. Keesokan harinya, ujian pertama yang merupakan ujian bertahan hidup akan dimulai. Terlihat Raja Lingwu sedang mempersiapkan mereka untuk ikut ujian pertama ini. Dan sesampainya di tempat ujian, peserta dari 5 negara dikumpulkan untuk diberi arahan. Salah satu syarat untuk lulus dari ujian ini adalah memburu binatang darah tingkat surgawi dan bumi nisob. Namun apesnya, ketika di dalam ujian itu, semua orang berhak menjarah permata dari peserta lainnya. Dan sebelum mulai, masing-masing dari mereka dibekali batu giok yang fungsinya untuk menyelamatkan diri dengan cara menghancurkannya. Singkat cerita, mereka semua masuk ke sebuah portal untuk ujian. Lalu Qin-Chen yang baru masuk, ia disambut dengan serangan hewan di sana. Ketika akan mengejarnya, ia bertemu dengan seseorang yang muncul di part kemarin. Ini bebenguknya. Tentunya baku hantam pun terjadi. Dan kalian pasti tahulah, Qin-Chen yang mengunggulinya, malahan dipangkas tuh rambutnya. Di sisi lain, dengan tertawa lepas, Qin Peng sudah merencanakan akan membunuh Qin-Chen di sini nih. Tapi lihat dulu aja, gimana ke depannya. Siapa yang bakal isdet di sini? Di luar gerbang, Raja Lingwu dan yang lainnya dikejutkan dengan kembalinya Xiao Zheng dan Xu Guang, yang merupakan pasukan dari kerajaan Daqi. Mereka kembali dengan keadaan terluka parah karena diserang Cao Heng yang merupakan pangeran dari kerajaan Wei. Di sana juga Raja Lingwu habis di roasting karena 2 pasukannya yang pertama tereliminasi. Kembali ke si Qin-Chen, di sana ia terlihat sedang memperhatikan seseorang dari kerajaan lain yang sedang berburu hewan. Ketika mau disamperin, malah kabur. Tak cukup di situ, ia pun modar dengan sabetan pedang yang entah oleh siapa. Setelah itu,
Lagi-lagi Qin Chen bertemu dengan orang dari kerajaan Wei yang baru saja membunuh orang dan menjarah permatanya. 啊！你个草包，还敢瞧不起我？取你人头，简直轻而易举！ Xin beralih di gerbang lagi. Dalam waktu 3 jam, banyak sekali pasukan yang gugur dan memilih memecahkan gioknya, yang berarti akan dieliminasi dan gagal. Selain itu banyak juga yang mati karena tidak sempat memecahkan gioknya. Lalu Qin Chen yang tengah bertarung, ia berhasil mengalahkan orang aneh itu. 天赐一斩！黑柄袖剑，也算相称。 Di detik-detik kematiannya, orang itu berkata bahwa mereka harus membunuh orang dari kerajaan Daqi. Lalu satu persatu, Qin Chen membunuh komplotan orang-orang itu. Sampai akhirnya, si Ciwei yang di kolam roh darah itu datang lagi dengan dendam yang masih mendalam. Si Ciwei itu menyerang si Qin Chen, namun Qin Chen berupaya menghindarinya. Tian女散花，你疯了吗？这样会激发剑意反弹，你就真死定了！ Ketika melarikan diri, Qin Chen bertemu dengan Putri Jisun serta 3 orang aneh. Setelah itu, mereka ikut bergabung walaupun ada seseorang bernama Lu Peng yang menyebalkan dan banyak bicara kayak cewek. Merasa pusing, Putri Jisun pun melerai mereka yang akan bertarung. Setelah situasi kembali normal, mereka pun bertemu banteng api tingkat bumi, namun mudah bagi mereka untuk mengatasinya. Dan tak lama kemudian, seekor serigala punggung besi muncul yang membuat si Lu Peng yang awalnya memburu banteng itu, ia menjadi ciut sampai terkencing-kencing. Qin Chen yang tidak mempunyai salah, ia malah disalahkan oleh Lu Peng karena tidak membantu sedikit pun. Setelah Qin Chen menantangnya untuk memburu serigala punggung besi, 睁大你那狗眼看好了！哎，他怎么了？ Lu Peng malah dikejar oleh sekawanan serigala itu. Setelah itu, Putri Jisun dan yang lainnya ikut membantu Lu Peng yang sedang terluka itu. Di sana, Putri Jisun berinisiatif memburu pemimpin serigala punggung besi itu. Putri Jisun yang terdesak dan terbanting, ia dibantu Qin Chen yang baru mengeluarkan kemampuannya. Ah, sok papaihan wae si Qin Chen mah. 喂，春狗，欺负女人算什么？你的对手在这里。你牵着主，等我一起对付他。
Singkat cerita, Qin-Chen yang membuat marah serigala punggung besi itu, ia memanggil kawanannya lagi. Dan pada akhirnya, ia berhasil melawannya dan panen kristal darah. Namun selang beberapa waktu, mereka malah diserang oleh komplotan Cao Heng dan Yan Wuji. Mereka berniat membawa kristal darah yang baru saja Qin-Chen dapatkan. Di sana, mereka menggunakan trik jahat dan memblokir area sekitar sana agar Qin-Chen dan yang lainnya tidak bisa menggunakan batu giok untuk kembali. Kampret Cir, karena tidak ada pilihan, Putri Jisun berniat melawannya. Lalu Qin-Chen juga berhasil menumbangkan satu persatu dari mereka.战争能死在我鬼仙派战阵之下，是你的荣幸。区区战阵而已，瞅一招破他！Sampai akhirnya Qin-Chen melawan Xin Yan Wuji.仙派弟子休想活命！你对我的飞刀做了什么？给我死！Di sana Qin-Chen berniat akan menghancurkan formasinya dulu agar batu giok milik mereka berfungsi kembali nih sob. Alhasil setelah berhasil, dua orang teman si Qin-Chen pun bisa kembali walaupun terluka. Namun si Lu Peng tewas mengenaskan. Nah, part ini bersambung dulu ya. Oke, squad capruk dimanapun kalian berada, jangan lupa di like, komen, di share sebanyak-banyaknya, dan di subscribe juga. See you next video. Bye bye.